Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisaroh dengan NIM 24030100037 dari kelas Q1 dengan judul wacana saya, Resah dengan Kebijakan Politik Luar Negeri RI, PPI Dunia Desak 5 Poin Penting. Dari sumber detik.com, tanggal publikasi 10 Maret 2026. Dengan topik utama, kritik PPI Dunia terhadap kebijakan politik luar negeri pemerintah Indonesia. Ini ada gambar contoh berita daringnya yang saya ambil dari internet yang bersumber dari detik.com. Baik, kita lanjut ke pembahasan analisis ideologi. Yang A ini nilai pandangan yang dibangun oleh teks. Nah, teks berita ini menampilkan pandangan bahwa kebijakan politik luar negeri tidak hanya menjadi urusan pemerintah, tetapi juga bisa dikritisi oleh masyarakat. Terdapat nilai demokrasi yang kuat, terutama terkait keterbukaan dan partisipasi publik, di mana mahasiswa dan kelompok akademik seperti PPI Dunia dianggap berhak menyampaikan pendapat terhadap kebijakan negara. Selain itu, teks ini juga menunjukkan bahwa kebijakan sebaiknya tidak dibuat secara tertutup atau sepihak, melainkan melalui ruang dialog agar lebih matang dan tidak menimbulkan masalah. Dengan demikian, berita ini menekankan pentingnya kontrol sosial masyarakat dalam sistem demokrasi. Yang B, pilihan kata yang menunjukkan keberpihakan. Nah, pilihan kata yang menunjukkan keberpihakan dari berita daring ini pertama ada resah, yang kedua ada blunder, yang ketiga ada menuntut, yang keempat ada serampangan, yang kelima ada minim deliberasi, yang terakhir ada partisipasi publik. Nah, maknanya itu memberikan kesan bahwa kebijakan pemerintah dinilai bermasalah atau kurang tepat, sekaligus menonjolkan kritik dari PPI Dunia, serta menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan. Yang C, asumsi atau prasangka dalam teks. Teks ini mengandung asumsi bahwa kebijakan politik luar negeri perlu mendapat perhatian dan pengawasan, tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga dari masyarakat, khususnya kalangan akademik seperti mahasiswa. Selain itu, teks juga menganggap bahwa keterlibatan publik dalam proses kebijakan merupakan hal yang penting untuk menghasilkan keputusan yang lebih baik dan tidak bersifat sepihak. Dengan kata lain, kritik dan tuntutan yang disampaikan PPI Dunia dipandang sebagai bentuk partisipasi yang wajar dan diperlukan dalam sistem demokrasi untuk mengontrol kebijakan pemerintah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis relasi kekuasaan. Yang soal pertama, siapa aktor yang dominan dalam teks? Nah, aktor yang dominan adalah yang pertama ada Perhimpunan Pelajar Indonesia atau PPI Dunia. Yang kedua ada pemerintah Indonesia, Presiden dan Kementerian Luar Negeri. Yang ketiga ada pembuat kebijakan politik luar negeri. Soal yang kedua, siapa yang tidak diberi ruang berbicara? Ruang berbicara yang paling besar diberikan kepada PPI Dunia yang menyampaikan kritik, pandangan, serta 5 tuntutan terhadap kebijakan politik luar negeri pemerintah. Sementara itu, pihak pemerintah hanya dijadikan objek pembahasan dan tidak ditampilkan memberikan tanggapan langsung dalam teks berita. Nah, soal yang ketiga, siapa yang tidak diberi ruang berbicara? Yaitu pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Luar Negeri atau Presiden, tidak diberi ruang untuk memberikan klarifikasi atau respon terhadap kritik yang disampaikan. Hal ini membuat beritaan lebih dominasi satu sisi, yaitu suara PPI Dunia. Nah, soal yang keempat, kelompok mana yang diuntungkan atau dirugikan? Kelompok yang diuntungkan yang pertama ada Perhimpunan Pelajar Indonesia atau PPI Dunia, karena mendapatkan ruang publik untuk menyampaikan kritik, pandangan, serta 5 tuntutan terhadap kebijakan pemerintah. Sementara kelompok yang dirugikan yaitu pemerintah Indonesia, karena kebijakan politik luar negeri yang dijalankan menjadi sorotan dan dikritik dalam berita, sementara tidak ditampilkan tanggapan langsung dari pihak pemerintah. Selanjutnya, pendapat saya.
Yang pertama, apakah teks tersebut objektif? Nah, menurut pendapat saya, teks berita tersebut belum sepenuhnya objektif. Hal ini karena berita lebih banyak menampilkan pandangan dan kritik dari PPI Dunia terhadap kebijakan pemerintah. Sementara tanggapan dari pihak pemerintah tidak disertakan. Akibatnya, pembaca cenderung hanya melihat satu sudut pandang saja, yaitu dari pihak pengkritik. Meskipun berita tetap menyajikan informasi faktual tentang adanya kritik dan tuntutan, ketiadaan respon dari pihak pemerintah membuat pemberitaan terasa kurang berimbang. Nah, pendapat saya yang kedua tentang apa dampaknya terhadap masyarakat. Nah, menurut pendapat saya, berita ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat karena membuka wawasan tentang adanya kritik terhadap kebijakan pemerintah, sehingga masyarakat bisa lebih peduli dan ikut memperhatikan isu-isu kebijakan publik. Namun, di sisi lain, karena hanya menampilkan satu pihak tanpa adanya tanggapan dari pemerintah, masyarakat bisa saja menerima informasi yang kurang seimbang. Hal ini dapat membuat pembaca membentuk opini berdasarkan satu sudut pandang saja. Yang ketiga, bagaimana seharusnya media menyajikan isu tersebut? Nah, menurut pendapat saya, media seharusnya menyajikan isu ini secara lebih berimbang dengan menampilkan kedua sisi, baik dari PPI Dunia sebagai pihak yang mengkritik maupun dari pemerintah sebagai pihak yang dikritik. Dengan begitu, pembaca bisa memahami persoalan secara lebih utuh. Selain itu, media juga sebaiknya tidak hanya fokus pada satu sumber saja, tetapi memberikan ruang klarifikasi atau tanggapan dari pihak terkait agar informasi yang disampaikan lebih objektif dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Yang terakhir, simpulan. Berdasarkan analisis wacana kritis yang sudah saya lakukan, berita ini menunjukkan bahwa bahasa digunakan untuk menampilkan kritik terhadap kebijakan politik luar negeri melalui suara PPI Dunia. Pemerintah direpresentasikan sebagai pihak yang menjadi objek evaluasi dan kritik, sementara PPI Dunia tampil sebagai aktor utama yang menyuarakan tuntutan dan pandangan. Namun, dominasi suara PPI Dunia dalam teks membuat perspektif dari pihak pemerintah tidak muncul secara langsung, sehingga pemberitaan belum sepenuhnya seimbang karena hanya menampilkan satu sisi pandangan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.